Nah, lu pernah masang ilmu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nah, kelas berapa atau umur berapa? Kelas 2 SMP. Kelas SMP? Iya, masih SMP itu. Udah masang ilmu keselamatan? Udah. Gila. Masih kagak pakai baju ya. Nah, dites di situ, Bang. Oh, langsung dites? Ditesnya pakai apa tuh sama dia? Pakai golok, Bang. Pakai golok? Iya. Bener nggak tembus tuh? Iya, bener, Bang. Tapi dibacok rahang lu nggak kenapa-napa itu? Nggak apa-apa sih, Bang, cuma biasalah kayak bengkak gitu doang dikit. Cuman gue lihat juga ada salah satu video lu yang kayaknya pakai jaket merah juga nih ya. Iya. Yang 1 lawan 1. Ya, itu Nah, itu kejadian awalnya gimana sih? Hai guys, buat kalian yang ingin tahu, gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti, platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah arah grafiknya akan naik atau turun. Nah, cara bermain trading di Binomo sebenarnya gampang banget nih guys. Yang pertama, kalian harus mempunyai saldo di real account. Kedua, kalian harus memilih aset. Nah, aset di Binomo ini banyak banget nih guys, udah paling lengkap pokoknya. Dan kalian juga bisa pilih beberapa macam aset yang kalian sukai. Nah, kali ini gue pakai aset Crypto IDX. Ketiga, kalian harus baca grafiknya. Di sini gue pakai grafik candle ya. Setelah itu, kalian bisa langsung investasi aja. Dan di sini sebenarnya bisa investasi mulai Rp14.000 sampai Rp1.400.000. Nah, gue pilih investasi sebesar Rp1.400.000 dengan klik tombol hijau atau merah yang ada di kanan layar. Ya udah ya, kita tungguin nih hasilnya nih. Yes, berhasil guys. Kalau gue ingin mencairkan duit Binomo, gue tinggal klik withdraw, masukin data pribadi, dan ikutin proses selanjutnya. Pokoknya gampang deh. Kalau kiranya lo kesusahan, Binomo memiliki support selama 24 jam, berupa chat, kontak, dan masih banyak lainnya. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gue, dan untuk nambah-nambah income tambahan. Investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus untuk mendapatkan update terbaru ya dari agen rahasia Binomo, yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman untuk trading. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Ya, kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini gue telah kedatangan salah satu tamu spesial, yaitu Bang Alwi. Iya. Wih, Bang Alwi. Sampurasun Bang. Iya, Bang. Gimana kabar Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Alwi ini jauh-jauh datang dari Bogor Bang ya. Iya, dari Bogor. Walaupun kita sama-sama Bogor, cuman jaraknya lumayan jauh. Lumayan. Dan gue sempat ngeliat Bang Alwi ini apa ya, bisa dibilang orangnya begitu unik. Walaupun gue liatnya aslinya pendiam sih, tapi dia tuh memiliki sisi misterius di balik layar. Maka dari itu gue pengen mengajak Bang Alwi untuk bercerita mistis di channel misteri kita. Nah, Bang Alwi, sebelum kita menuju ke cerita mistis,
Gue mau nanya-nanya dikit tentang lu boleh nih ya? Iya bang, Ah. silakan. Nah, nama asli lu sebenarnya siapa sih? Alawi bang. Alawi. Iya, Tapi dipanggil Alawi Smith. Alwi Smith. Iya. Tapi Smith itu emang panggilan berarti ya? Panggilan dari anak-anak teman gitu. Oh, jadi Iya. teman-teman Iya. camp lu panggilnya Smith Iya. gitu, Alwi Smith. Iya. Wede. Nah, kalau lu di jalur terkenalnya apa sih biasanya dipanggilnya nih? Senternya Awi, Alwi, Awi Wika. Alwi Wika. Iya. Widi. Oh, lu sekolah di Wika ya? Iya bang. Alumni tahun berapa tuh lu? 2021 bang. 2021. Berarti lulusan Covid nih. Ya lulusan kau. Wih, gila tanpa ada wisuda, Bro. Cuman bisa dibilang ya jangan lihat wisudanya, tapi di balik itu banyak kejadian-kejadian walaupun banyak anak sekolah yang tidak masuk. Nah, Bang Alwi, kan gue juga sempat nonton konten lu ya, makanya gue tertarik sama lu di salah satu channel YouTube lah. Lu katanya pernah mengungkapkan bahwa lu tuh ada salah satu cerita mistis yang dimana katanya lu pernah nyebutkan lu pernah make ilmu untuk keselamatan. Ya benar. Benar? Iya. Wah, gila. Nah, lu boleh nggak awal mulanya ceritain nih ke kita nih. Awal mula lu pakai ilmu keselamatan itu tujuannya untuk apa sih dan bagaimana ritual dan pemasangannya, perjalanannya tuh? Silakan Bang Alwi. Iya. Awal mula sih kayak buat keselamatan, karena yang gue bilang tuh waktu itu pas sebelum gue pengisian di daerah gue itu bang, banyak begal. Awalnya karena begal. Iya, karena begal. Jadi buat jaga-jaga keselamatan di jalan kan, terus sendiri takutnya ada musibah dihajar dari belakang apa gimana. Jadi ada ini unsur buat misi begitu bang. Oh gitu, awalnya cuman gara-gara takut sama Begal itu. tuh. Pas awal mulanya tuh lu kapan tuh masangnya? Pas kelas berapa atau umur berapa? Kelas 2 SMP. Kelas SMP. Ya masih SMP itu. Udah masang ilmu keselamatan? Udah. Gila. Tapi SMP lu ikut di jalur juga gak sih tuh? Enggak sih, SMP mah kagak bang. Kagak lu? Iya. Berarti emang netral aja tuh ya? Netral aja. Iya, gila. Terus lu kan abis masang buat tujuannya untuk apa tuh di Keselamatan. begal ya? Iya. Tapi kenapa kok lu sekarang santernya untuk di jalur gitu loh? Awal mulanya gimana gitu kan? Awal mulanya itu bang, gua sekolah di Bogor kan. Bogoran keras lah ya? Bogor keras terus. Nah. Biasa gue nongkrong sama teman. Ya pada lingkungan sekitar gue ya pada doyan ribut semua bang. Ya kan otomatis gue jadi ke bawah. Oh, jadi ke bawah. Iya. Akhirnya lu ikut lah tuh ke arah jalur. Iya, ke arah jalur itu. Terus lu di situ masih pakai ini tuh, masih pakai ilmu keselamatan lu dulu tuh? Masih sih. Pakai lu dulu. Iya. Terus akhirnya lu cuek aja gitu kalau tawuran apa gimana tuh? Karena lu merasa punya, akhirnya gimana tuh? Cuek aja sih bang, mah gimana ya? Karena udah maksudnya jadi udah kagak takut-takut amat bang sama orang. Oh gitu. Jadi udah pede lah ya. Udah pede bang. Udah pede. Nah, pertama kali lu masang di mana? Apa sama orang tua atau sama orang pinter? Sama ini sih kayak orang pintar gitu sih, kayak masih mamang lah, masih saudara. Oh, masih saudara. Iya. Suruh mamang, suruh pasang tuh. Iya, suruh pasang. Karena takut ponakannya kenapa-napa. Itu lu masangnya diapain tuh? Kasih wapak kah? Apa dirajah kah? Apa gimana tuh? Kalau wapak sama raja sih enggak. Cuma situ dong sih, gue cuma mandi dong bang. Mandi kembang? Iya, mandi kembang. Terus kembang abis mandi kembang dibaca-bacain gitu? Enggak dibaca-baca sih, cuma suruh makan gabah dong tuh. Oh, makan gabah. Iya. Berapa biji gabah yang lu telan tuh? 3 biji? Iya. Wow, gila. Kalau gabah kan identik emang buat ini banget ya, ilmu keselamatan gitu kan. Terus setelah lu ngisi, efeknya ke badan lu gimana tuh pertama kali? Biasa apa bang? Nggak ada rasa apa-apa? Nggak ada rasa apa-apa. Tapi pernah nggak lu misalnya contoh di jalan nih, terus lu benar-benar kebacok terus ngemempan gitu? Pernah itu bang. Waktu kapan tuh? Waktu itu gue kelas 2 SMP, pas mulai kelas 3 SMP tuh. Pas temen gue punya masalah. Pas gue nganterin temen gue punya masalah, temen gue malah ngoper ke gue, disangkanya gue yang punya masalah. Terus di situ rahang gue dibacok bang. Rahang lu dibacok? Iya, rahang gue dibacok. Gara-gara lu belain temen lu itu? Iya, gara-gara belain temen. Waduh, terus temen lu kabur gitu, lepas tangan? Iya, temen gue lepas tangan. Wah, aja temen sialan tuh kayak gitu tuh. Tapi dibacok, rahang lu nggak kenapa-napa itu? Nggak apa-apa sih bang, cuma biasalah kayak bengkak gitu doang dikit. Oh, bengkak gitu. Oh, terus culitnya nancep apa mental ting apa gimana sih kalau yang lu rasa tuh? Udah kayak ngembalak ke belakang dong udah. Tapi lu nggak kerasa apa-apa? Nggak kerasa apa, kayak dibagel dong bang. Kayak dibagel? Iya. Oh gitu, jadi benturan-benturan gitu doang ya? Benturan. Waduh, gila. Nah, terus kalau lu di jalur, lu pernah tuh pakai ilmu keselamatan itu buat lindungin diri lu? Pas kejadian apa tuh kalau boleh tahu? Pas
Kejadian itu yang gue penataran bang. Penataran Iya. awal mulanya. Penataran di STM Wika. Wika. Iya. Nah itu gimana kejadiannya tuh? Kok bisa terbukti gitu loh ilmu lo? Ya terbukti sih gimana ya? Di situ gue kagak megang BR ya bang, sajam kagak megang sajam. Di situ gue ribut tuh pas gue ribut sengaja nih, gue pengen tahu bagaimana nih gue biar gue kasih ke yang lain bang. Jadi gue kagak megang BR. Oh lu kosongan? Gue kosongan. Maksudnya pada megang BR semua tuh. Ada pas di situ otomatis kan di situ ada kereta bang ya. Jadi gue nyebrang duluan bang, pas ada kereta abang kelas gue di belakang tinggalan sama gue. Ya kan otomatis di situ yang ribut duluan gue tuh ya. Gue situ udah narikin BR tuh, alhamdulillah kagak ngapa. Cuma abang kelas gue ngeliat bang dari belakang bang. Pas badan gue dibacokin. Oh pas badan baru bacokin Iya, abang lu ngeliat? Abang kelasnya? Iya abang kelas gue ngeliatin kalau gue dibacokin. Terus? Gue kagak ngerasa apa-apa. Pas karena gue kebanyakan keseringan narikin BR tuh. Akhirnya situ gue nembus bang dikit. Oh tembus dikit? Dikit bang. Di bagian mana tuh? Tangan. Di bagian sini? Iya. Waduh, itu berdarah berarti itu semua itu? Iya berdarah. Segitu banyak yang dibacakin cuma dikit doang. Cuma segini doang? Iya. Wah, yang lu inget tuh berapa kali bacokan itu? Lumayan juga sih bang, kagak hitung. Pokoknya di sini gue pada bengkak nih bang. Abang kelas gue juga pada ngeliat bang kan. Abang kelas gue dari belakang ya. Soalnya kan gue diramen bang. Di tempat abang kelas gue pada ngeliat gue sini. Oh. Habis itu gue pakai jale cuma pada ini gue pada ini kan. Pada bolong-bolong doang? Iya pada bengkak juga. Pada bengkak juga? Wah gila. Nah kan lu katanya pernah bilang ke gua nih, tadi kan sempat ngobrol kita kan. Oh, iya. Nah lu pernah masang ilmu sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Nah kan tadi yang pertama sama mamang ya, sama saudara sendiri yang makan gabah gitu kan. Terus yang kedua ini gimana ini? Dari orang lain tuh. Dari orang lain. Nah motivasi lu untuk masang sampai untuk 2 kali itu gimana maksudnya? Buat gue sih itu setahu gue bang ini ya. Kan kalau ilmu itu lebih bagus kayak 7 lapis lah ya. 7 lapis? Ya kan otomatis dari mamang gue itu berlapis. Jadi gue pengen berlapis lagi, pengen lagi. Oh biar makin tebel gitu, ibaratnya biar nggak mudah ketembus gitu ya. Bisa dibilang begitu. Sih itu luar biasa. Nah kalau yang kedua itu lu masang di daerah Depok. Nah itu lu ke situ datang sama siapa tuh? Temen. Sama itu temen gue alamatnya. Sama temen lu satu jalur itu? Iya sama temen satu jalur. Satu jalur. Nah gimana tuh? Pas pertama kali datang apa gimana gitu kan, ngomongnya gimana? Ya, ngomongnya sih tujuannya biasa bilang buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga. Kagak enak juga kita bilang buat berantem lah, buat apa gimana, kagak enak juga. Iya, intinya buat keselamatan gitu ya. Nah, terus sama dia diapain tuh? Ya udah, suruh wudu dulu saya. Suruh wudu. Iya. Terus suruh wudu. Terus suruh kan saya kan situ bertiga ya. Suruh pada sila dulu tuh bang bertiga saya. Suruh sila? Iya. Buka baju doang, tapi pakai celana. Oh gitu. Buka baju doang. Iya. Terus bertiga nih ngererot ya. Pas saling pegang-pegangan bang. Oh saling gini gitu. Iya, saling pegang gitu. Sambil kayak baca syahadat gitu. Oh baca syahadat. Iya. Terus? Udah habis itu udah selesai baca kayak syahadat itu, terus habis dikasih air minum bang. Langsung dikasih air minum sama dia? Dikasih air minum. Dikasih air minum, dimandiin lagi. Dimandiin lagi? Iya dimandiin. Oh. Habis dimandiin, udah. Terus kan keluar dari kamar mandi tuh ya, kan masih otomatis masih kagak pakai baju ya. Nah dites di situ bang. Oh langsung dites? Ditesnya pakai apa tuh sama dia? Pakai golok bang. Pakai golok? Iya. Bener nggak tembus tuh? Iya bener bang. Nggak tembus? 3 temen lu nggak tembus? Iya nggak tembus. Oh. Terus kata dia ada pantrangannya nggak sih gitu? Ya pantangan sih bang, yang paling penting jangan lawan sama orang tua sih. Jangan ngelawan sama orang tua? Iya. Bagus sih pantrangannya ya. Nah habis setelah itu lu ngerasain apa tuh? Masih biasa baik. Nggak kerasa apa-apa? Nggak kerasa apa-apa bang. Cuman buti bener kebal gitu doang? Iya. Wow. Nah tapi lu uji nggak sih? Lu kadang-kadang kan yang namanya kita masang kan kadang-kadang pengen aja dites kan gitu kan. Bener nggak nih gue kebal apa udah ampuh belum nih ilmunya. Nah kalau lu pernah nggak tuh yang pas ilmu kedua itu lu tes langsung gitu di jalur? Enggak, gue langsung tes langsung. Paling ya itu kalau pepet ketemu musuh bang. Oh pepet ketemu musuh? Iya. Ya kan di situ kita bisa ngetes lah ibaratkan ya di situ. Iya. Iya. Tapi bener tuh? Iya bener bang. Itu kejadiannya gimana tuh lu pas yang kayak gitu? Itu gue diramein juga bang. Kenapa? Diramein juga. Diramein juga? Iya. Oh gila. Lu udah ini jadi sayurin lu? Iya. Nggak kenapa-napa badan lu? Alhamdulillah kagak bang. Buset, gila. Nah yang ketiga nih. Yang ketiga nih di mana ini? Yang ketiga
Di Bojong. Di Bojong, di daerah rumah lu ya? Iya, Nah, iya juga. nah terus ritual dan ininya gimana tuh? Pemasangannya tuh? Pemasangannya. Hmm. Suruh minum air putih bang. Suruh minum air putih? Iya. Terus? So itu air putihnya dibacain apaan terus saya minum. Udah di situ saya minum. Lu minum? Terus ada lagi tuh yang di Guru Bojong juga. Kayak badan saya kayak dimasukin apaan gitu sama dia. Dimasukin apaan? Kayak jarum lah. Masukin jarum? Iya. Wow. Tapi bener itu jarumnya masuk ke dalam tubuh lo? Bener. Hilang, nggak ada di tangan dia. Tadinya ada nih, tiba-tiba nggak ada gitu. Nggak ada bang. Wih, gila. Tapi lu kerasa nggak tuh pas dimasukin jarum? Kerasa bang, kayak ditojok jarum gimana sih itu? Oh, kayak ditusuk jarum Iya, beneran? Beneran. Tapi bener kayak ada yang jalan gitu? Ada jalan bener. sini masih kelihatan, tapi pas nggak lama-lama langsung hilang. Oh, langsung hilang. Nah, setelah itu lo efeknya gimana tuh? Nggak ada efek apa-apa sih, cuma di situ gue langsung dites bang. Dites lagi? Dites lagi. Pakai apa tuh kalau sekarang yang ketiga tesnya? Pakai kayak sejenis golok gitu sih bang. Golok lagi ya? Tapi bener tuh nggak mempan? Iya bener bang. Wow, gila sampai 3 kali. Akhirnya tuh lu yang ketiga, puncaknya? Iya, puncaknya. Puncaknya yang ketiga itu? Ya, tapi yang di Depok kan otomatis ada tahap 1, tahap 2. Terus yang kedua ke Depok lagi bang, ke tahap 2. Oh, ada tahap 2 nih, yang kedua nih? Iya. Oh, balik lagi ke Depok akhirnya? Terus gimana tuh? Biasa kayak isi pas semula lagi, cuma suruh gitu doang. Cuma di tesnya beda lagi. Di tesnya beda lagi? Iya. Nah, kalau yang kedua ini tesnya apa nih? Kayak paku, bau kecil ditaruh di sini bang. Yang suruh tekan begini nih. Oh, sampai bengkok bangkunya Iya, itu? sampai bener-bener bekas nuncep, bekas doang gitu, kagak nuncep. Bekas doang, udah kayak gitu bekasnya. Tapi bener itu, nggak tembus itu? Nggak tembus bang. Pakunya bengkok apa gimana sih kalau gitu? Sampai ketekan banget bang, paling kalau nggak pakunya yang kental gitu iya, ya? paku yang mentah. Oh, gitu. Kayak ibarat kata sama besi lah, paku diaduin sama besi gitu ya? Oh, iya. Tapi sakit sih nggak? Kalau misalnya kayak gitu, lu kerasa sakit nggak sih kayaknya? Rasa sakit mah maksudnya. Rasa sakit. Cuma gitu kagak tembus bang. Kagak tembus? Bekas doang. Berbekas doang? Iya. Berarti bener nih, terbukti ibarat kata gitu ya? Nah, tadi kan ada tahap berapa tuh yang di Depok tuh? Tahap 3 tahap? 2 tahap doang? Itu terakhir? Iya. Oh, lu nggak baik-baik ke sana? Kagak baik-baik lagi gue. Nah, kalau ya itu kan ibarat kata perjalanan, ibarat kata pengisian lu ya dulu ya, ritual-ritual pengisian untuk di jalur. Nah, ada nggak sih kejadian-kejadian yang bener-bener ibarat kata bikin lu tuh, wah bener nih ilmu gue nggak tembus nih. Ada nggak tuh kejadian ini pas di mana dan kapan tuh? Di jalan tuh. Pas di mana? Jalur. Di jalur, yang oh iya bener gue nih, akhirnya bener nih ilmu gue nggak tembus Jadi gitu. betul bang, apa ya, yang pas kan gue masang SMP tuh ya. Tapi kebuktinya pas gue SMK, yang itu gue dramain juga tuh, yang kepala gue disayurin. Disayurin? Iya. Segitu pala gue yang dibagi nih, sampai sama belakang gue, jaket sama cupluk topi pada robek. Iya, cuma yang tembus cuma tangan doang. Yang tembus tangan doang? Iya. Padahal pala yang lebih parah di ini bagian pala, cuma yang tembus tangan? Iya. Wah, lu berapa kali sih kalau di jalur kebacok kayak gitu? 3 sih bang. 3 kali? Iya. Yang tembus 3? Mana, bagian mana aja tuh? Ini. Oh, masih ada bekasnya ya? Iya. Oh iya, wah yang pengen garis gitu sih. Itu berapa jahitan bro? Kalau ini 18. 18 jahitan? Iya. Wah gila. Terus yang lain? Kalau ini kagak dijahit bang. Itu dia apa tuh? Itu diobatin herbal sama guru gue yang di Bojong. Oh, diobatin herbal. Iya. Tapi guru lu tahu tuh lu abis kena ini bacok. Itu awal mula gue kenal sama guru gue yang di Bojong karena ini bang. Oh, gara-gara ini? Gara-gara ini jadi kenal. Oh, akhirnya ditambah lah masih guru Bojong itu. Iya. Wow, tapi itu nggak pakai kulit tambahan kan ya, enggak ya? Enggak bang. Wow, gila sih itu, lumayan sih itu. Cuma penyembuhannya jadi lama, jadi 2 minggu 3 minggu baru sembuh. Oh, 2 minggu 3 minggu. Iya. Kan biasa kalau anak SMK pakai kopi aja sembuh kayak gitu kan. Cuman kalau ini mah kayaknya nggak bisa deh pakai kopi ya. Kayak harus pakai herbal gitu. Gue dibawa ke rumah sakit, malah suruh pakai pen, gue malas pakai pen, malah keluaran lebih banyak lagi. Gue Iyalah. orang tua soalnya. Benar, Iya. biaya juga kan. Biaya juga. Kita juga kalau pakai pen kayaknya kurang gimana gitu tangannya, kayak ada penyangganya gitu kan. Oh itu ya. Nah, gue juga sempat ngeliat info-info lah tentang lu kan. Nah, kenapa sih kalau lu dikenal si jaket merah? Nah, si jaket merah ini awal mulai gimana sih gitu? Awal mulanya itu gue pengen janjian bang, pengen ajak janjian sama teman. Dadakan di situ jaket gue yang lain pada kotor lah, bahkan dicuci. Ada jaket merah doang tuh. Ya udah, gue pakai jaket merah. Di situ gue ribut, jaket gue pada robek. Tapi pas besok-besok lagi gue biasa ribut lagi bang. Ada gue kalau gue pakai jaket yang lain
sayang ntar jaket gue yang bagus-bagus malah pada robek. Lebih baik sekalian lah jaket yang jelek biar makin jelek. Udah gitu aja sih. Oh gitu. Jadi lu maksudnya jaket merah tuh emangnya bukan dikenal setiap hari pakai ribut pakai jaket merah, bukan kan? Bukan. Oh bukan. Cuman gue lihat juga ada salah satu video lu yang kayaknya pakai jaket merah juga nih ya. Iya. Yang 1 lawan 1. Ya, Nah itu kejadian awalnya gimana sih? Ya karena gitu bang, gue ditantang mulu bang. Karena orang-orang tanya kayak gue pendiam nih gini, akhirnya ditantang. Ya diuji banget dah. Sehari nggak gue ladenin, 2 hari, 3 hari pas selanjutnya. Gue mikir kata gue kalau gue begini terus bang, kayak ditindas banget bang. Ditindas mulu ya. Akhirnya jadi sekali-kali ladenin, pengen tau gimana sih. Pas disitu gue ladenin, akhirnya ya udah gue ribut sama dia bang. Dia ribut sama dia ya. Tuh ada tuh salah satu videonya ya, mungkin nanti gue sedikit tampilin lah, karena ini kalau ditampilin full kayaknya berbahaya juga sih, dolar kuning kayaknya sih gitu. Dolar kuning. Karena ada sedikit ininya gitu. Itu lu duel tuh sama rival lu tuh. Iya. Itu dia yang mental berarti? Iya dia mental bang. Wah itu dia kenapa sih itu? Kalau nggak salah dia, kalau gue lihat tuh kayak ada luka gitu. Itu kenapanya dia? Kayak yang gue lihat kayak paha sama sikut. Paha sama sikut? Iya. Wah gila. Tapi lu nyali gede juga sih. Ibarat kata udah one by one gitu kan, udah nggak ada yang bantu temen kan, ibarat kata kan, udah bener-bener tos-tosan aja, hidup mati ya udah gitu aja kan. Tapi dia tuh masih nggak apa-apa sampai sekarang? Nggak apa-apa bang, malah sekarang gue jadi teman sama dia bang. Oh jadi teman sekarang? Karena gue lulus udah lepas seragam lah. Seragam, bebasannya bebasan. Benar, emang harusnya gitu. Jadi jangan samain pas lu seragam sama nggak pakai seragam. Yang kayak gitu namanya ya gimana ya, namanya sekolah kan ya. Anak-anak zaman now kan yang nggak bisa disalahin juga sebenarnya, karena emang udah mau nggak mau kan kalau di jalur kan gitu. Tapi kalau lu nggak kenapa-napa tuh, Wi? Jaket gue bang belakang robek. Jaket lu robek? Sama titik doang sih, kayak suntik kayak biasa sih. Kayak goretan kecil doang. Kayak goretan kecil doang? Kayak lecet lah. Oh tapi nggak berdarah itu, nggak apa-apa. Tapi lu merasa dia tuh bacoknya banyak nggak? Udah dek sini bang. Sini cuma yang kena yang pas dia mau jatuh tuh. Kayak gini di bagian ini belakang dikit. Robek. Tapi itu dia jatuh ya? Padahal badan dia ibarat kata lebih gede dibanding lu loh gitu kan? Iya kan, lebih tinggi lah bisa dibilang gitu. Cuman bisa gue akuin emang lu nyali lu gila sih gitu kan. Untuk one by one tuh jarang ada yang mau rata-rata gitu, maunya sama teman-teman gitu. Nah kalau lu nyali gede gitu dari kecil apa gimana sih? Dari kecil sih enggak bang, cuma dari itu kayak dari lingkungan bang. Kayak gue sering buat diremehin. Oh lu sering dibully lah ya? Karena gue pendiam. Oh lu pendiam, iya. Jadinya lu seolah-olah diece-ecein terus gitu kan, dibilang culun lah bagaimana gitu ya. Akhirnya lu termotivasi untuk terjun di jalur. Nunjukin yang kayak yang udah ngeremehin gue itu. Oh nunjukin yang udah remehin lu. Wih gila, makanya hati-hati tuh, jangan sembarangan kalau bully orang. Memandang sebelah mata. Iya, barangkali ini orang-orang pendiam gini rata-rata bisa jadi joker loh. Gitu kan, kalau lu ibarat kata udah bully, kena hatinya tuh, waduh bahaya dah pokoknya, hati-hati gitu. Makanya ini buat teman-teman juga jangan sembarangan lah untuk ngehina atau ngebully orang atau mencaci maki orang gitu kan. Kalau kita belum kenal siapa orang tersebut, seperti itu. Tapi kalau di Wika tahunan itu yang dikenal lu dong, Wi. Apa ibarat kata lu sebagai yang megang lah bisa dibilang. Apa bukan tuh? Kalau gue disuruh megang Albes sih kagak ini bang ya, karena di sana masih ada basis lain, jadi gue ngehargain yang lain lah. Oh gitu. Jadi gue cuma ngurusin basis gue, jadi gue cuma dikenal ini yang megang basis Bojong gitu. Oh basisan Bojong lu yang megang. Oke, jadi dipercaya sama teman-teman lu ya, gitu ya. Oke. Jadi itulah sedikit sekilas tentang perjalanan jalur, dan ibarat kata ya lu nggak munafik lah, pasti make lah ya, karena untuk keselamatan gitu kan. Ya kita juga untuk jaga-jaga kan, untuk biar kita sebenarnya tujuannya biar nggak luka lah badan kan. Kalau luka nanti orang tua juga kan yang ibarat kata nyusahin gitu kan, belum biaya operasi tahu sendiri zaman now kan gitu. Makanya dari itu lu pakai ilmu keselamatan gitu ya. Oke, terungkap sudah ya. Berarti Awi ini kesimpulannya ketiga guru dan dia menggunakan ilmu keselamatan yang tujuannya untuk melindungi dirinya. Nah Wi, kan di segmen akhir biasanya gue ada analisa. Segmen analisa yang dimana gue akan menerawang lo, ya kan. Biasanya ini terawang training ini kadang-kadang emang narsum atau misalnya para penonton ini senang nih gitu kan. Kadang-kadang suka kepo juga nih kodamnya Alwi apa sih gitu kan, terus masih ada apa enggak gitu kan. Maka dari itu gue pengen
menerawang lu. Kira-kira lu bersedia nggak? Bersedia bang. Bersedia ya? Iya. Oke, kita langsung masuk ke konten analisa kejadian. Gitu. Tapi kalau lu pribadi pernah nggak sih Wi kayak ketemu gitu kayak di mimpi kah apa di mana kah gitu Enggak sih, sama sosok-sosok yang kayak gitu? Nggak pernah bang. Nggak pernah ya? Iya. Makanya lu nggak pernah ngerasain apa-apa kan? Nggak pernah ngerasain. Iya, karena lu ditutup sama mungkin yang gue lihat nih kayaknya ada salah satu saudara lu yang orang bisa juga yang lihat. Sebenarnya ada salah satu ibarat kata amalan nggak dikasih ke lu. Kertas Nah. dipel-pel dimakan. Nah itu yang gue lihat itu soalnya. Yang gue lihat juga lu ada sih sebenarnya ada salah satu yang ngikutin cuman aura yang bagus. Sosoknya kayak